kanjeng Nabi 8 Juni. Miladiahnya 8 Juni. Makanya kemarin tuh malam tuh aneh maulid. Dia baca maulid tuh jam berapa? Jam 4 malam, setengah 4 dia baca maulid sampai subuh. Ambil berkah. Itu 8 Juni. Ingetin tuh 8 Juni wafatnya kanjeng Nabi. Hijriahnya, miladiahnya. Hijriahnya ya lahirnya kanjeng Rasul ya 12 Rabiul tuh begitu. Terus tahu miladiah hijriahnya, miladiah sama hijriah kemarin tuh ya 8 Juni gitu. Ini hari kelahiran hari wafatnya kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita bisa ziarah selalu ke makam Rasulullah SAW. Ya Allah balik dari Allah di makam Rasulullah SAW. Balik dari Allah ziarah makam Rasulullah SAW. Balik dari ziarah makam Rasulullah SAW. Amin Allahumma. Kitabul Haji babul ujubil haji wa fadlihi. Kitab ini menerangkan kitab haji dan bab yang menerangkan wajibnya haji dan bab yang menerangkan keutamaan haji. Allah Ta'ala bi kitabil Al-Qur'anil Karim. Walillahi 'alan nas hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Al-Imran ayat 90 87. 90 87. Tiga 90 87. Ayat berapa ya? Surah Al-Imran ayat kalau ngaji sering lihat ayat, ngaji sering lihat ayat. Kita kalau jalan kemana-mana lihat namanya jalan, biar kita nggak nyasar. Betul? Ya. Kalau orang ngaji sering lihat ayat, matanya nggak gampang lamur. Oh ayat sekian nih, ayat 90 berapa ya? 67, 98. Nontek lupit di Google. Ada jawab, Nggak apa-apa daripada nggak ada yang jawab. Itu akal-akalan orang pinter. Udah bengong aja, ya kan? Jadi pakai ngaji Quran, jangan inti berebet, lihatin tuh ayat berapa yang dibaca. Kapan saat inti ditanya teman inti? Kapan saat inti ditanya anak inti? Kapan saat inti ditanya saudara inti? Paham? Dan kapan saat inti ditanya di kubur dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Allahu Somad. Ayat berapa itu? Ayo. 2. Hah? 2. Benar kagak? Ayat kedua. Ya kan? Tadi dibilang ayat pertama lagi. Ya. Jadi gitu nih, orang yang dia akalnya jalan, ya dia nggak anggap remeh dengan Al-Quran. Baik ya ayat-ayatnya ataupun sohipahnya ataupun halaman ataupun barisannya urutan sekian halaman sekian ya. Orang yang akan jalan dia teliti, makanya dibilang ya ulil albab, yang punya akal yang cerdas. Orang yang cerdas teliti, nggak sekedar baca. Lihat berapa nih ya, ayat 97, baris keberapa ya, sohipah keberapa, halaman keberapa tuh. Pasti orang tadi ya hidupnya nggak bakal susah. Kenapa? Orang butuh sama dia. Paham? Orang yang butuh sama dia ilmu ya, karena yang diangkat derajat itu orang punya ilmu. Makanya Nabi Sulaiman disuruh oleh Allah Ta'ala, ya Nabi Sulaiman ente pilih, ente mau pilih nekasi nih, ente mau pilih raja, ente mau pilih harta, tahta, apa ilmu ya. Diangkat jadi raja, dikasih dunia dikasih main Nabi Sulaiman semuanya kalau mau ya. Bahtaro ilmi, ilmu Nabi Sulaiman akhirnya dapat tahta, harta, kerajaan dapat. Iya. Iya, ketika Nabi Sulaiman tadi dikasih dunia, Nabi Sulaiman dan Allah Ta'ala, ini dunia buat lo semua nih. Kalau kita bego. Kita pengen anak hancur daripada nggak sadar daripada selamat. Betul gak? Orang-orang kita sampai sekarang pengenan hancur daripada selamat. Ya, kenapa lu nggak sholat Jumat? Kenapa lu nggak sholat zuhur? Udah repot banget gua, pengenan hancur. Betul gak?
Kenapa lu nggak sholat Jumat? Kenapa nggak sholat Zuhur? Pengenan hancur. Paham? Kalau orang sudah punya pandangan ilmu, dipilih ilmu. Kenapa? Ini ilmu yang diberikan daripada gurunya sampai daripada Rasulullah SAW, sampai daripada malaikat Jibril, sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang diperintahkan Isra Mi'rajnya. Yang waktu Isra Mi'raj amun husnun, hari kesedihan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi meninggal Siti Khadijah, istri yang nggak pernah dikelupakan sampai dia pulang ke rahmatullah. Istri pertama, istri kedua buat hancur, tiga bikin hancur, empat gila bikin gila udah. Yang pertama, makanya jangan pernah macam-macam dengan istri pertama. Biar dia susah nih, hidupnya susah terus, istri keempat meninggal, balik ke istri pertama. Tuh, istri pertama nerima. Itu istri pertama nggak ada gantinya. Dia mau cari lagi yang lain nggak akan susah, nggak dia bisa menemukan istri yang pertama. Karena rasa makanan yang dia pertama rasakan itu istri pertama. Dari nggak enak sampai enak, dari makanan gosong sampai makanan nggak gosong. Ini istri pertama. Nabi Muhammad ya dikatakan amun uzun, tahun kesedihan, karena ketinggalan Siti Khadijah yang luar biasa, yang tak pernah mengeluh, yang tak pernah minta masalah dunia. Ya, sampai Siti Khadijah ngomong Rasulullah SAW berdahulu Rasulullah SAW, ya Rasulullah, Anda ini nggak punya harta lagi, habis. Nanti kalau Rasulullah jalan di jembatan Siratul Mustaqim, pakai tulang-tulang aku ya Rasulullah. Ya, suruh pakai tulang-tulang Siti Khadijah, kan luar biasa. Ya, suruh pakai tulang Siti Khadijah. Istri pertama dia nggak keduniaan, yang tadi. Ya. Wah, nggak ada tandingannya. Ya, istri Khadijah nggak ada tandingannya sama istri yang lain. Yang banyak yang cemburu, beda Siti Khadijah. Ini Allah Rasulullah Muhammad, mudah-mudahan kita bisa ke makam Ma'la, ke makam Siti Khadijah al-Kubra. Amin Allahumma amin. Ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma subhanallah. Perintah sholat itu orang pintar itu dari itu ya. Itu belum ada artinya itu kan ayat itu. Artinya Anda pun harus teliti kepada inti, karena Anda dan inti sama-sama pelajar. Nggak ada istilah guru. Anda murid sampai mati karena Anda punya guru. Ya, guru aneh sampai daripada Rasulullah SAW. Guru sebenarnya, guru seutuhnya sampai di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala hanya kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, selesai. Siapapun yang berkata guru, mati lo. Itu kan mati. Nabi Muhammad nggak pernah hidupnya mematinya sama aja, ada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru banget kita baca Maulid Tiba, yang para ulama bilang, kalau inti baca Maulid Tiba, awal bacaan gue langsung Nabi Muhammad datang. Ada suatu hal yang sangat luar biasa. Itu bukan kata anak, kata para ulama. Semua Maulid bagus, tapi Maulid Tiba dari dulu, Maulid berjanji dari dulu, Maulid Ahjab dari dulu. Kenapa engkau tinggalkan Maulid tadi? Ini dilupain, inti hampir nggak bisa dengan nada yang baca tadi. Inti selalu baca nada yang tak bernada, paham? Padahal ada panjang pendeknya dalam Maulid Tiba. Ya, belajar. Ini barat apa? Bisa menumbuhkan rasa cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, rasa mahabbah kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi. Itu. Jadi harus teliti gitu ya. Quran harus teliti. Oh, kita baca sekian nih. Karena jadi inti nggak bingung-bingung, Mas juz berapa? Juz sekian. Gue sampai bacaan gue juz sekian, ayat sekian, sohifah sekian, halaman sekian, baris ke sekian. Ya kan? Ya. Di Malu di mana? Rumah aneh di Palbatu. Di Palbatu lurus terus. Itu masuk ke dalam belok. Banyak gang kan Palbatu.
Uangnya gede kan. Dipikir tuh orang kaya. Ya, tinggal di Palbatu atau tinggal di Menteng. Tinggal di Menteng dia. Oh, tinggal gue di Menteng. Artinya Serbang Kali. Iya, Serbang Kali. Ya kan? Tinggal di Menteng. Menteng kan orang kaya semua. Tinggal di Menteng. Emang tinggal di Menteng. Di mana? Pokoknya lurus terus cep. Kan sekarang laki banyak tukang bohong, kami perempuan juga bohong. Diturun dari rumah orang kaya. Nanti bukan rumahnya. Ini rumah gue di sini nih. Astagfirullahaladzim. Jangan suka bohong dengan apa yang kita tidak punya. Paham ini? Inti padahal punya HP inti bukan HP inti. Inti punya HP yang mahal, namanya apa nanti? Epon temannya Epoy. Epoy. Ya jablay taman lawak. Gitu ya. Inti punya HP Epon tuh bukan HP inti. Paham? Inti bawa, ditanya inti. Inti ditanya nih. Sama teman inti, HP siapa itu? Baru beli aneh. Inti deket cewek udah belagu dah. Main Ebon. Padahal cewek udah tahu tuh. Ya kan? Emaknya masih punya utang sama dia. Lu subhanallah. Amin. Jadi orang jangan suka bergaya dengan barang orang ya. Jadi orang jangan suka bergaya. Wah, inti motor nih, nggak boleh minjem, jangan belagu ya. Jangan pernah belagu, jangan pernah sombong. Ya, inti belum sukses udah Allah jatuhin. Dari mana Allah jatuhin? Dari sifat ujub, inti ria, inti yang semua itu bukan hak inti ria, inti ujub. Kapan inti maju? Paham? Inti belum punya inti, belum punya kita minjem ya barang, subhanallah. Wah, elah gagah banget naik motor injak. Mata hitam. Elah subhanallah, kayak celana pendek. Nama kakinya korengan. Kakinya korengan, ya Allah, jangan. Itu jangan suka bergaya dengan barang orang. Jangan suka bergaya dengan barang orang. Ya Allah, banyak orang bergaya. Ya Allah, motor kredit aja berlaku, jangan. Entar nggak kelar kredit dulu. Nggak kelar kreditnya. Itu udah banyak. Jangan suka bergaya kau belum beli kita. Ini motor siapa nih? Titipan. Semua di dunia titipan, pun diri kita pun titipan, yang semua kita semua bertanggung jawab. Semua yang kita lakuin, semua apa yang kita berbuat, kita bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita punya kita tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Beda tuh titipan yang mati bisa jadi hidup, titipan mati. Motor mati bisa jadi hidup. Kita buat kemana ya motor tadi? Paham? Tuh, makanya hati-hati, jangan suka bergaya dengan barang orang ya. Ya Allah, keren banget tuh motornya. Jadi jangan. Ya, belum waktunya Allah gedak, kita udah gedak, apa yang ujub tuh. Ya, yang apa terus ujub? Ya Allah, jangan. Ya, hidup itu jadi nggak enak, susah. Ya, gitu ya. Jangan suka bergaya. Lupa orang kita aja emang motor, emang ente nggak punya motor, jalan kaki. Jalan kaki, kali aja kesandung duit. Nggak kesandung duit, terpesek kayak kucing. Astagfirullahaladzim, balik lagi kita pulang ke rumah. Kenapa ya balik ke rumah? Dia tai. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Gitu ya. Wallahu ta'ala fi kitabil karim walillahin nas. Ya, walillahin nas hijjul baiti man istata'a ila sabil. Allah perintahkan manusia hijjul baiti man istata'a ila sabilan. Ya, pergi haji apabila dia mampu. Man istata'a fil ilmi wa man istata'a fil mali, dia mampu dengan ilmunya, dia mampu dengan hartanya. Ya Allah, pengen banget pergi haji tapi belum bisa ngaji alif bata. Wah Allah, pengen Rasulullah mau pergi haji. Yang wajib dulu, Anjemon, lu ngaji alif bata dulu. Ya kan, pengaji aja alif bata dulu, baru pergi haji. Dia belum bisa ngaji alif bata, udah pengen buat nabung haji aja. Alif bata dulu. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man talabul ilmi hajan mabruron. Ini hadis sering disampaikan Habib Ali Kuitang.
Siapa orang yang nuntut ilmu, Allah ganjaran yang haji yang mabrur, haji yang mabrur, haji yang mabrur 3 kali. Nuntut ilmu, ngaji dulu. Walah, lu kan mampu dengan harta tapi bego. Makanya Nabi Sulaiman nggak mau disuruh dikasih harta tahta, dipilih ilmu. Kenapa? Gue belum bisa gunain. Kalau ada ilmu nanti bisa gunain. Itu nggak ujuk-ujuk lahir dari perut emak, ya kayak anak sapi, kayak anak sapi, kayak anak gajah bisa lari, rangkang. Wah dari remang rangkang, udah ngerangkang gede nyusahin, ya kan? Udah umur 50 masih ngaji tuh jadi ya aduh lagi kata udah umur 50 masih aja begitu. Asal nggak kasihan apa emak, ya kan? Emak gedein dari Allah dari kecil, subhanallah. Ya Allah, kalau emak tahu lu gak jadi orang gue matiin kecil kan. Astagfirullahaladzim, ya Allah, kesian emak kita, kesian bapak kita, tengah malam emak kita dia bangun, ya Allah, ya kan? Dia bangun, emak kita bangun, atau anak nangisnya ya udah enak-enak tidur, netein, ya Allah. Ya bapaknya sampai ngutang-ngutang, ya Allah, demi kita hidup. Ya, kata bapaknya kali-kali aja nak nih hidup nih, gede bisa jadi presiden. Tuh, kata bapaknya orang tuanya. Ya, bisa jadi presiden, Allah subhanallah. Ya, Allah, nggak taunya gede-gedenya. Di nongkrong lagi di pinggiran got, astagfirullah. Udah umur 50 nongkrong lagi di pinggiran got, Allah. Balik nongkrong di pinggiran got, astagfirullahaladzim, ya Allah. Malu gitu, kita nggak kasihan gitu emak kita, ya Allah, gitu Allah, nggak ada pantas, ya Allah anak muda di nongkrong pinggiran got, ya Allah masuk alam, dibilang keren, bego, lu kelihatan miskinnya. Nongkrong pinggiran got, nongkrong di kafe monyet, bego, jangan lagi, ya Allah. Begitu ya Allah, kasihan mak kita, kasihan banget mak kita. Ya kan? Makanya sebelum kita pergi haji, sebelum kita paham sebelum menunaikan ibadah haji atau ibadah umroh, ada ibadah yang penting kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu. Wah, udah cukup nih bisa ngaji alif bata. Ya, habis ngaji alif bata ngaji dah ubudiyah. Gimana wudu yang benar, berapa fardunya wudu, berapa yang membatalkan wudu, gimana istinja yang benar. Nah haji kencingnya diri, dia pergi haji di Mekah kencingnya diri, di Mekah kencingnya diri, di Madinah kencingnya diri. Pulang naik pesawat jadi kuda nih. Astagfirullahaladzim, ya Allah, Rasulullah ala Muhammad, paham ente? Karena ilmu nggak punya. Walah, buat desek-desekan haji nggak ada ilmunya, yang ada ilmunya. Ya, lu desek-desekan pengen ngaji, itu pengen ngaji. Inti tiap hari sholat, tiap hari haji, itu jangan bingung. Itu, jangan pikirin nggak harus haji, udah inti jalanin aja hidup. Ya, jalanin hidup dengan tata cara syariat agama dengan agama, ya kan? Inti jalanin sampai pikirin apa? Nanti kan ada jalannya. Tahu-tahu haji. Anda tanya sama inti kecil, inti nggak pikirin inti gede, lu kok gede gimana ya? Tahu-tahu inti gede. Yang dulu kecil sekarang bisa punya anak kecil. Coba, dulu kecil dia, sekarang bisa bikin anak kecil. Ya kan? Udah dia jangan inti pikirin inti harus gimana, jangan. Inti jangan so atur inti akal inti, ya mendahulukan Allah Taala. Aku harus begini nih. Apa namanya tuh? Apa ya? Plan. Apa itu? Apa ya? Begitu dah tuh. Apa itu? Apa gitu? Planning. Begini, tahu saya jalanin lagi. Apa yang seharusnya ente jalanin, apa yang seharusnya Allah perintahin, yang Rasulullah sunnatin, ajarin, jalanin. Nanti ada jalannya. Ya. Itu sebagai apa itu? Pelumas. Itu pelumas untuk mendekatkan Allah subhanahu wa ta'ala, mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bangun malam itu pelumas, baca Al-Quran itu pelumas, itu pelumas lebih hebat daripada pelumas top 1, betul gak? Hebat daripada bagus top 1 itu pelumas. Bangun malam sebelum subuh kita udah bangun ngaji,
gitu. Nah ini dapat amalan tuh habis sholat subuh, habis sholat sunnah qobliyah subuh, baca surat al-balad tuh nggak bakal miskin selamanya. Surat al-balad ya, baca surat al-balad habis sholat sunnah qobliyah subuh, habis itu baca subhanallah bihamdi subhanallahil azim astagfirullah 100 kali, tasbih malaikat. Udah ya, yang tidak omen aja udah, bisa minta maaf udah ya kan, tergampang aja urusan gitu ya. Akur minta aja ya kan, jangan lupa pagi-pagi ya kan, dibikin kopi dah ya kan, bikin kopi walaupun rokok sebatang, ngangkat kaki udah, liatin orang jalan kerja. Betul ya tuh KTP tuh kerjaan ayah gue tuh. Itu pasti. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ya itu rezeki ada yang dicari, ada yang datang sendiri. Orang rezeki punya Allah Ta'ala, orang gininya punya Allah Ta'ala ya. Secapek apapun ente kerja, ente cari rezeki, emang Allah tanggung rezeki ente sekian, tapi dia nyantai aja. Dia nggak punya ya kan ya, sendirian dia sholawat, dia baca Quran, malam nggak ada orang ya kan, anaknya pada tidur, empok bininya. Nggak ada kerjaan ya kan, empok bini. Halal daripada empok perempuan lain. Jangan nanti empok perempuan lain ya, nanti bukan mahram, nanti empok jangan ya, entah nanti dibekun popok. Jangan suka empok perempuan lain ya, jangan nanti empok perempuan lain baru pacaran nanti empok aja, jangan ya gitu ya, jangan ya, nanti repot orang gaplokin itu. Astagfirullahaladzim gitu ya. Jadi ini wajibkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu manis baqa'a fil ilmi, dia mampu dengan baru dengan harta, dia rezeki cukupnya. Hakul yakin orang yang punya pandangan ilmu, dia punya rasa cinta yang kuat kepada Allah dan Rasulnya. Aku pengen banget ketemu Rasulullah. Yang kurang nggak ada pandangan ilmu, hanya senang aja, balik biasa aja. Alhamdulillah gua haji, karena gua pengen, gua nggak mau pulang dah. Ya Abdul Karim, Mbah Karim, Pondok Pesantren Lirboyo, ya pengen haji, pengen meninggal di sini. Pengen tiap haji, pengen meninggal setiap umroh 40 kali umroh, setiap hari 40 kali umroh, pengen meninggal, pengen ketemu Allah dan Rasulnya. Orang yang ada ilmunya beda. Hanya kata Allah Ta'ala beda, orang yang punya ilmu nggak ada ilmu beda ya. Dia punya rasa cinta yang sangat dalam karena dia tahu ketika dia mendekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia tahu suatu kenikmatan yang tidak ada tandingannya, nggak bisa dibayar dengan dunia dan seisinya. Yang ini malam Senin, setiap malam Senin alhamdulillah syukurlah kita mulai belajar Maulid tiba, alhamdulillah syukurlah malam kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Subhanallah, yang banyak para ulama, para kekasih Allah Ta'ala pengen meninggal di kemangkatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari Senin atau malam Senin. Ya Allah, malam yang sangat luar biasa, hari yang sangat luar biasa, malam Senin, di mana-mana hening, alhamdulillah kita nggak pernah hening. Malam Senin karena Rasulullah hadir, kita nggak hening ya kan, dia pakai roba nih ya kan, pakai tumbuh ya, kita berharap senang ya, kita memuji Rasulullah sallallahu alaihi wa man kafaro, siapa orang yang ingkar, dia punya ilmunya ada, jadi jangan salah, banyak orang punya ilmu karena nggak dijalanin, hartanya ada ya kan. Nih punya ilmu, belum tentu orang punya ilmu, makanya ilmu itu orang punya ilmu harus punya sifat waro. Apa waro? Ini seorang tadi bisa menjauhkan daripada perkara yang haram. Macam-macam, inti dia punya ilmu harus punya sifat waro. Hati-hati, jangan mendekat ke perkara yang haram. Karena ini mijit doang, boleh, jangan sampai dimasukin ya. Kata Fikri.
Astagfirullahaladzim. Gimana Sat? Ya kan? Anda setiap buka HP yang keluar apa Sat? Chat. Mimik di chatnya. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Ya, itu ya subhanallah, subhanallah. Yang menghilangkan akal, hebat. Ya, orang-orang Yahudi nggak bisa menghancurkan orang Islam lewat manusianya, dihancurkan lewat segenggam benda HP. Ketika orang punya pegang HP, akalnya hilang akal ente, pegang HP aja akal ente hilang. Akal ente nggak jalan. Saat itu ente nggak jalan, nggak berfungsi. Jiwa ente, seluruh ente nggak berfungsi. Yang bilang ente berfungsi. Ya, karena kebiasaan ente pegang HP, ente nggak pegang HP. Ke orang bego. Ente harus selalu megang HP. Iya. Ente selalu megang HP. Astagfirullahaladzim. Kehancuran yang nyata yang tak pernah kita sadari. Iya, ketika ente nggak pegang HP, ente ke orang bego. Yang seharusnya akal ente harus jalanin, nggak jalan ya akal. Harusnya, gua ambil jus sama. Ngapain jus sama? Nggak jalan. Ya, karena udah kefokus ke HP, harus ada HP. Padahal ketika megang HP, akal kita mati. Nggak bisa kita berkaya. Makanya orang sekarang, orang milenial, nggak ada karyanya. Karena akalnya sudah mati, paham ini? Karena akalnya sudah mati, dimatikan dengan dirinya sendiri, dengan segenggam tangan. Orang-orang dulu, berkarya, bikin apa aja kita, nggak ada HP. Dia bisa menjadi pelukis hebat. Ya, Bapak Apandi, pelukis hebat. Ada sang pingin pembuat bakwan hebat, Bapak Bejo. Dia bukan mau berkaya, ini nggak pernah berkarya. Betul nggak? Bikin kawan malang, bikin ayam, ya kan? Apapun dia nggak pernah nyontek, kok enak hasilnya. Dia bisa bikin jati, dia bisa bikin ukiran. Coba dia nggak pakai HP, bisa tuh garuda diukir dengan bentuk, dengan sayapnya berapa, dengan apa itu namanya itu sisik-sisiknya, dia tahu. Hebat. Padahal nggak ada HP. Jangan salah inti, karena dia tengah terpengaruh, otaknya nggak rusak. Ketika seorang megang HP, rusak otaknya. Ente dipanggil gak denger? Ya kan? Bejo, gak denger ente. Dipanggil bejo gak denger. Karena ente udah bego, otak ente udah hilang, ada. Paham? Melebihi orang yang gila, ente gak pernah sadar ketika seorang tadi main HP sekarang, itu melebihi orang yang gila. Mendingan gue gila, gue bisa tuh sampahan tenang. Astagfirullahaladzim. Pelan-pelan nih. Hati-hati, ya, jangan terlalu banget kayak gitu di rumah. Ente sadar apa yang anda omongin itu rasa gak? Ketika anda nggak ada HP, ente kurang bingung. Itu kan udah bahaya. Yang seharusnya akal kita untuk hal yang manfaat, ya kan? Itu jadi nggak manfaat. Itu, ya mudah-mudahan kita bisa pakai yang manfaat ya, manfaat. Telepon WA angkat, ada WA angkat. Paling itu WA teman kita, orang miskin semua, mau ngapain dibalas? Yang WA kita orang miskin semua, bukan pembisnis. Itu ngapain balas bego? Astagfirullahaladzim, akhir zaman, astagfirullahu akbar. Ya kan? Itu Allahu akbar, hati-hati. Yuk, enggak. Dia tuh WA, ya Allah, orang miskin. Ya, kita miskin juga, dia miskin juga. Udah dah, saling ini dah, saling kaya-kayaan dah, sok kaya dah. Padahal lagi susah juga dua-duanya. Gitu kan, aduh, astagfirullahaladzim, gitu ya. Wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Siapa orang tuh? Siapa orang yang ngupurin dia hartanya ada. Tadi Nabi bilang tuh orang, belum tentu orang yang punya ilmu tuh alim. Menjalankan ilmunya, betul, menjalankan ilmu. Waduh, lah, gua lagi ceramah kok. Gua kesana kemari panggilan ceramah. Wah, ceramah aja kok ceramahmu. Ya Allah, hampir apa?
ambil kondor diri mulu, astagfirullahaladzim, ya Allah. Sehari ceramah 16 tempat, gila, subhanallah. Nggak taunya keluarganya pada hancur narkoba, bego. Jangan kau hidupkan orang sebelum keluargamu. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala, ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kita, jaga keluarga kita daripada api nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Benerin dulu keluarga, baru benerin orang lain. Wah, ada ceramah ustad lagi, mondok kagak apa kagak. Allah, mondok kagak apa kagak. Sekarang kan gampang jadi ustad. Inti jadi imam aja di musola, atau nggak inti ngepel di musola atau di masjid. Jadi MC, panggil dia ustad. Kan? Itu inti percaya dengan dia pakaian dengan sifat yang sangat luar biasa, minyak wangi yang sangat luar biasa, yang akhlak yang tak pernah ada pandangan yang dia berbuat. Terhipnotis dengan dia, akhlaknya baik dia, padahal itu anjing yang berselimut dalam agama. Paham inti? Wah, di blok nih. Aman. Itu subhanallah, kan berselimut dalam agama, hati-hati inti. Walah, kayak kopiah haji dah, belum juga lo haji, mau kemana? Ya kan, paling cicak. Jangan belum juga haji lo, mau kemana? Hah? Belum juga haji, pelan-pelan santai aja. Hati-hati, banyak orang yang taklim dia ilmunya hilang karena ujub dan ria. Hati-hati inti ya, hati-hati dengan ujub inti, dia amblos semua ini. Hati-hati ya, makanya banyakin nangis di kala sujud, banyakin nangis ketika di kala sujud ya. Khusyatillah, kita takut sama Allah subhanahu wa ta'ala ya. Takutnya karena apa? Takutnya ujub, bukan ente takut semata-mata takut dengan seksa Allah, itu orang bego namanya. Takut karena ujub, inti takut apa yang dia dapat nanti ujub, ikutin ya syaitan, ikutin nafsu-nafsu yang ujub lah, ujub ria. Inti berbangga dengan ilmu yang tidak dapat, untuk berbangga tiap hari sholat malam, inti berbangga tiap hari puasa terus, hilang udah. Yang takut begitu, paham inti? Bukan inti takut langsung tahu karena Allah langsung, bukan. Makanya kata Imam Ghazali apa? Ibadah lil khauf yurasul qanut. Seorang ibadah karena takut aja sama Allah subhanahu wa ta'ala akan timbul sifat putus asa. Ibadah lil roja yurisul mahabbah. Ibadah lil roja mengharap ridhonya Allah, rahmatnya Allah. Sahabat Kanjeng Nabi Muhammad SAW yurisul mahabbah, akan timbul rasa cinta. Paham? Begitu. Jadi bukan langsung takut aja, bukan. Aku takut nih, ibadah gue ngaji. Ya aneh pula nih, aneh takut nih. Aneh sudah bisa ngomong. Ya, jangan-jangan nanti yang diseksa aneh dulu sebelum inti. Itu pasti aneh dulu. Wah, aneh laporan nih guru aneh. Guru aneh laporan nih gurunya sampai daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beneran, yang namanya kebenaran tuh kagak enak, pahit. Yang beneran nggak enak kan pahit. Yang nggak bener emang remang-remang. Yang bener kan pahit. Kan nanti kan suatu hal yang pahit. Ini bilang hati-hati ya. Itu demen banget main api, aneh banget, kan yang pahal yang pahit, mau nggak mau ada yang pahit. Ini, itu nanti jangan beresin ke celana pendek ya, jangan. Terus ke apa sampai ke sempak aja, nanggung, itu ke celana pendek nanggung, ke sempak aja sekalian. Jangan suka biasain itu dari kecil, jangan suka beresin celana pendek ya, jangan. Kalau inti mau dihargain diri inti mau hargain diri inti sendiri, inti jangan suka gampangin kayak celana pendek. Kalau inti ke celana pendek nanggung, pakai sempak atau sempak yang ada tulisan tuh apa tuh kayak gojek. Ada tulisannya kok. Itu dah, pokoknya sempak dah. Jadi inti nggak punya harga diri, inti jangan suka ikutin orang-orang yang suka celana pendek ya. Inti bedain, inti punya ilmu, pandangan ilmu. Jangan, lah Allah itu orang tuanya kemana tuh? Emang kenapa? Anak monyet keluar. Anak monyet keluar lagi, jangan gitu. Mending dengkulnya cakep, dengkulnya kayak palet tengkorak monyet. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Gitu ya, itu jangan suka itu. Maaf ya namanya itu tadi itu. Keluar ke celana pendek. Jangan ya. Ngomong apa tadi pikir?
Hah? Apa tadi, Bik? Kujek. Astagfirullahaladzim, gitu ya. Wa man tarik ilmu tuh ya. Ilmu. Jadi belum tentu seorang yang dia punya ilmu itu ngamalin ilmu. Itu nggak haji duitin diantar. Itu nggak korban. Duit itu anda kan, duit itu anda kiai. Malas gua korban. Mengapa? Enakan judi online. Gila, kiai, main online. Ada nggak? Ada. Itu jangan salah. Ada. Karena orang berilmu setannya lebih lebih dahsyat. Di mana? Di balik kesembunyian ente, di balik ente semua. Kan seremnya dikala dia sendiri, bisa gak dia? Aneh aja kalau malam, gue lihat micet. Pesen lah, kati Wan, pesannya saat apa be? Mau apaan Wan? Itu makanan online. Gue serabi. Ada gulanya Wan, ada. Kelapenya juga ada satu. Astagfirullahaladzim. Makan apa Wan? Ya adanya jam 12 doang Sat. Astagfirullah. Enak kayak serabi malam Sat. Gila, astagfirullahaladzim. Gitu makanya jangan sok munafik di hadapan murid, jangan sok suci di hadapan murid. Nanti engkau mengkhianat di hadapan murid belakang gua nggak taunya. Malam, elah. Apa sih namanya itu? PC call, PC call, apa namanya? GPS. Oh, dia malam di video call, kan? Malam di video call itu. Siapa? Dua, ame laki. Malam video call laki, perempuan dong, lakinya dia juga lagi. Kok ada batiku dia bego ya, astagfirullahaladzim gitu. Jangan, biasa aja lah, biasa. Dunia kita belak debat, kita senang. Dunia laibun walahun, dunia tempat senang dan bercanda go. Biar kita nggak ujub, jangan sok soleh, jangan sok suci, biasa aja. Orang dari pulang haji tuh, buset, jalannya nggak nih, matanya nggak, ini mukanya lurus saya nggak nunduk. Ya jalan bukan nggak lurus, mukanya nunduk aja jalan, pulang haji, Allahu Akbar. Kan, diminjak ayam baru bau, kayak yang bawa jangan hilang. Astagfirullah. Gila pulang haji balik ke Indonesia nginjak teh mulek. Karena haji tidak ada ilmunya. Wah ya. Ini dah. Sekarang tuh selfie. Ada di mana sekarang lu? Gua lagi di Ka'bah nih. Udah hilang itu. Paham ini? Itu sudah ujub. Itu sudah riya. Paham ini? Gua di Ka'bah. Semoga gua doain semuanya lo ya, semoga lo bisa pergi haji, umroh. Wah, jangan aminin inti ya. Inti jangan aminin. Inti buat Allah, inti teman daripada ujub, teman daripada riya. Inti coba suka amin orang-orang gitu ya. Jangan ya, inti punya pandangan ilmu. Ya, dijelaskan dari kitab Bukhari. Ya, kalau inti dekat sama Allah satu tombak, ya kan? Allah sejengkal dekat dengan inti. Ketika inti sejengkal dekat dengan Allah Ta'ala, Allah hadap-hadapan dengan inti. Ketika inti berjalan menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah berlari kepada inti. Paham inti? Oh, inti aminin dia. Jangan inti amin orang-orang begitu ya. Jangan itu apa ya? Buat foto, waduh. Aneh umroh aja ke jepit, bolak balik. Ih, kok nggak pantas? Kotoran jalan ke sana. Ya Allah, nggak pantas sudah. Ya, antar sampai sana, sampai itu Mekah. Pertama sampai, aneh bukan Mekah, Madinah. Tanah yang diinjak Rasulullah. Datang. Mulai Allah, gue main tai kucing nggak masih mulian tai kucing kali. Kita nggak pada pantas-pantasnya. Kopiah hitam. Ya emang ini gembel. Jangan inti nak bilang, jangan inti pakaian orang yang diberikan orang. Ini pakai nih, gua di sono. Gua di sono mau ngapain? Nggak buat kenyang gue. Paham nggak inti? Pakai yang inti punya. Emang inti punya kopiah hitam? Emang ini punya apa-apa? Emang yang punya baju gitu? Ini udah enak. Padahal inti punya duit. Nggak beli. Emang inti pelit. Astagfirullahaladzim, gila 10 tahun pakainya masih gak ada aja tuh orang. Astagfirullahaladzim. Itu ya. Oh, maksudnya Allah Muhammad ngaji ngacok gitu ini kan. Jalan tuh sampai tuh aneh sampai ke Madinah.
naik bis, turun dari bis, dia bilang, ya Allah, aneh nggak pantas nih pinjat tanah yang dipijat sama Rasulullah. Sebelum aneh yang datang ada terus jepit lagi. Ya Allah, malu banget. Turun kaki kanan, berak, turun kaki kanan, keluar tuh dari apa namanya, bol aneh bol. Ya, kalau bahasanya bol, bahasa enaknya bol, bahasa bagusnya apa sih? Dubur. Waduh, dubur aneh tuh, loncat darah, buar. Alhamdulillah nih. Jalan pelan-pelan aneh. Jalan pelan-pelan hotel, kata adik aneh. Pak, kenapa? Aduh, pada bol darah, pantat lu keluar darah. Gue mens. Main mak. Iya, gue kan banyak banget bawa darah semua. Jalan nyantai. Alhamdulillah. Sampai hotel nggak bersihin, neng rokok, neng ngopi. Iya. Tuh, ya udah ajan mau sejam sebelum masuk waktu maghrib, johor, udah rame. Aneh ngopi aja dulu. Emang biasa aneh disuruh ngopi. Ya aneh, mak, lu nggak jalan? Dari mana? Sholat. Masuk lama, sejam lagi. Gila, lu rajin banget. Ini teman kita kita nyantai. Lu jalan dulu. Lu nyantai banget. Dia mau ngomong ngapain? Sejam lagi lah bangun kita nungguin. Soalnya baca Quran, baca sholat, mau ngapain? Kita salah pulang, kita nggak lakukan lagi apa yang kita pernah buat. Paham? Banyak orang munafik ya. Mana nggak munafik? Ada apa adanya. Ya, udah. Azan komat baru ada jalan. Kok jalan? Buka pintu, pelan-pelan jalan. Tanah Rasulullah, lari. Oh bego. Rasulullah ada nih, jangan lari. Tanah Rasulullah, tanah yang dijak oleh Rasulullah, tanah yang dijak pada sahabat, orang-orang mulia. Sebelum ada kita dia udah ada. Allahumma sholli ala Muhammad. Jalan pelan-pelan. Ya, setiap aneh jalan pasti depan ada orang gede. 2 kali aneh. Padahal berbulu. Nganterin aneh sampai depan. Tahu-tahu aneh depan pengimanan, depan imam. Yang namanya rodoh. Subuh belum buka, aneh datang buka. Ngajak ada aneh. Masuk ke dalam. Ya, yang orang padahal pintu dibuka tuh. Aneh berduaan ada aneh. Sampai jam 8 dari subuh. Ya Allah. Doa nggak ada ngomelin. Aneh keluar. Baru buruk. Padahal pintu dibuka. Ya, yang nggak pernah pantas. Ya, panti. Nggak ada kebanggaan. Cuman malu. Ya Allah, hamba yang hina ya Allah. Yang aneh terlahir. Dari aneh nasab aneh yang kurang nggak jelas. Paham nasab aneh nggak jelas? Paham itu nasab nggak jelas? Aneh nggak tahu nasab aneh sambung nggak? Amin Nabi Allah Adam. Aneh takutnya nasab aneh sambung ke iblis. Amin. Lo nasab ke iblis. Kita nggak tahu. Terus nasabku sampai ke iblis. Ya kan? Nasabku sampai ke Riau. Kita nggak tahu. Paham ini? Bagaimana kita belajar tahu menjadi seorang hamba yang taat kepada Allah Subhanahu. Inna akramakum indallah atqakum. Yang mulia di hadapan kamu orang yang bukan bicara nasab, tapi yang taat kepada, yang patuh kepada Allah Subhanahu. Sampai itu Mekah yang namanya apa? Hajar Aswad. Orang berebutan. Anda dari jauh, Allah Hajar Aswad orang sampai berebutan nih cium-ciuman. Itu sekedar batu ya Allah. Dia tidak akan mulia itu batu tadi kalau batu tadi tidak dicium oleh Rasulullah dan sahabat-sahabat Umar. Apa aneh pantas cium batu tadi? Karena aneh cuma doang. Jaraknya jauh padahal tuh. Terbang aneh. Ada ngangkat, cok masuk. Udah. Celak masuk dalam. Jadi nggak ada banggaan ya Allah. Habis. Paham? Ketika ente ujud kebanggaan, timbul kebanggaan, ujub ria, nanti cerita kemana-mana. Aneh bukan cerita, bukan. Ya aneh tahu. Aneh berharap cerita ini kepada ente, kepada sang penonton, TikTok apa enggak? TikTok apa namanya? TikTok kalau mania TikTok apa sih? TikTok. Itu biasa pada. TikTokers. Itu dah, kan? Itu subhanallah TikTokers. Mudah-mudahan dengan aneh cerita begini, aneh berharap kepada Allah dan Rasulnya, kepada kasih Allah Subhanahu Wa Taala lewat guru-guru aneh semuanya, inti bisa naik pergi umroh, inti bisa ke makam Rasulullah, ke makam Siti Khadijah, inti bisa apa segalanya. Amin Allahumma. Amin. 9 gitu ya. Itu subhanallah. Ya. Jadi lebih susah itu nyari guru ketimbang nyari perempuan. Wah, itu harus tahu banget dia. Wah, itu guru tuh tadi tuh pakai pakaian rapi, cakep. Perhatiin gitu dulu.
tanya-tanya tangannya. Lu kalau malam ngapain tuh Ustaz? Kalau jam 2 dibangun nyolong ayam. Gila Ustaz. Ayam nyolong jam 2 jadi musang. Udah Ustaz jam 2 jadi musang. Astagfirullah. Jangan zaman sekarang banyak agama ya buat nyari duit, agama buat nyolong. Hati-hati, banyak orang hidup dalam agama ya, apal Quran segalanya ya biar gampang ditukar sama duit, paham? Murah banget sih harganya ya. Mudah-mudahan kita diselamatkan daripada orang-orang yang tahu pandangan ilmu tapi dia nggak mengerjakan ilmunya. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah.